Yo, assalamualaikum. Iseng United balik lagi sama gua Putra di Iseng United. Iseng-iseng kita ngobrolin Manchester United. Oke, kali ini gua mau coba nge-translate uh, post match interviewnya Ten Hag lawan Newcastle di hari Minggu kemarin ya. Oke, langsung aja ya. Erik Ten Hag menyatakan kalau performa tim itu bagus, kita mendapatkan clean sheet, kita ngepres secara baik, menekan lawan secara baik, kita mengkontrol permainan, dan di penampilannya kita bagus dalam menguasai bola gitu, terutama di babak kedua, dan kita mengontrol pertandingan, dan di akhir kita bisa saja atau harusnya kita mencetak gol kemenangan katanya. Gue setuju ya, harusnya di beberapa peluang di menit-menit akhir itu harusnya itu gol sih, karena Fred di posisi yang kosong, artinya penjaga gawang keluar dari zonanya gitu. Kalau dia sedikit saja tenang itu gol gitu. Dan headingnya Rashford, andaikan dia tenang gitu, tidak akan melenceng tipis gitu. Erik Ten Hag own goal that should have been scored. Nah, ini tentang gol yang harusnya bisa kita cetak ya. Satu dari Fred dan dari Rashford yang harusnya gol katanya. Ya, itu sih kayak yang tadi gua bilang ya, harusnya tadi peluang-peluang di malam minggu kemarin tuh di minggu malam kemarin tuh harusnya gol gitu dari minggu kemarin tuh di menit-menit akhir tuh. Tentang performa wasit di pertandingan Newcastle ini, Ten Hag bilang saya tidak mempunyai komentar tentang performa wasit itu ya. Secara garis besar sih kayaknya Ten Hag ini kecewa ya dengan performa wasit, beberapa keputusan wasit yang merugikan Manchester United gitu. Dan tentang Christian Eriksen nih gitu. We miss Christian Eriksen when he is not available. Kita sangat kehilangan Christian Eriksen ya ketika dia tidak bisa tampil. Tetapi kita mempunyai squad dan 11 pemain lain di lapangan. Jadi kita harus membangun atau membuat tim yang lain ya. Dan kita bisa menggunakan atau memakai pemain-pemain yang ada di bench gitu, yang secara keseluruhan itu bagus gitu. Ya gue setuju sih ini PR dari United tuh ketika tim pertama ada pemain-pemain intinya yang kesulitan atau tidak bisa tampil gitu, entah itu cedera, entah itu sakit, atau akumulasi kartu dan lain-lain gitu. Terasa kehilangannya gitu, terutama di lini tengah dan depan sih gitu. Di lini tengah apalagi ya gitu, Christian Eriksen tidak tampil dan digantikan dengan Fred. Tengah itu hancur sekali kontrol bola, terutama di Frednya selalu kalah adu fisik gitu, dan tidak ada variasi umpan-umpan seperti yang Eriksen berikan ya di pertandingan-pertandingan biasanya gitu, dimana ada passing pendek, passing jarak jauh gitu, kadang langsung direct ke depan gitu. Dan benar-benar Eriksen ini benar-benar tipe gelandang
yang sulit untuk digantikan di MU saat ini gitu. Sangat-sangat mengontrol lapangan tengah sekali gitu. Dan PR yang lainnya pun di lini depan kita kurang tajam gitu, dan rotasinya pun sama 11-12 lah untuk sekarang. Entah semuanya sedang menurun gitu ya. CR7 kita tahu sendiri kan di musim ini sedang dalam performa yang menurun gitu. Rashford juga mulai menaik tapi belum pada performa topnya. Sancho yang ya gua pikir sedikit terlambat untuk berkembang ya gitu. Jadi harus lebih mempercepat gitu. Dan Anthony kan tahu sendiri baru datang, tapi ya untuk Anthony sih gua optimis dia bisa secara cepat untuk adaptasi gitu. Dan yang paling masalah tuh Martial yang selalu cedera terus gitu. Dan di jendela transfer berikutnya gua rasa yang perlu untuk didatangkan itu ya striker menurut gua. Yang wajib untuk didatangkan tuh striker gitu. Kalaupun bisa ya dengan pemain tengah yang, tapi untuk pemain tengah gua rasa sulit ya, karena gua rasa yang berkualitas saat ini yang bisa jadi playmaker harganya cukup tinggi gitu, terutama untuk dilepas di bulan Januari gitu. Tapi untuk striker kemungkinan besar bisa sih gitu. Dan tentang Christian Eriksen yang apakah bisa tampil di laga melawan Tottenham, Erik ten Hag bilang ya saya tidak bisa berkomentar apakah Eriksen akan tersedia atau bisa bermain, bisa tampil saat melawan Spurs. Dia sangat luar biasa untuk kita, dan saya tidak tahu dia akan bisa bermain di hari Rabu ya, berarti di kita hari Kamis dini hari itu. Dan tetapi saya berharap kita bisa maksudnya saya berharap dia bisa bermain gitu. Nah ini yang jadi krisis juga ya, kalau melawan Spurs tidak ada Christian Eriksen gitu akan cukup kesulitan karena Spurs kan tipikal tim yang counter attack gitu, dan yang gua tahu sih sangat bagus dalam masalah adu fisiknya juga gitu. Dan bila Fred yang dimainkan lagi gitu, cukup berbahaya sih ini, cukup berbahaya. Tetapi akumulasi kartunya Scott McTominay kalau nggak salah udah beres ya gitu. Jadi kalaupun Eriksen nggak main, mungkin McTominay bisa jadi tandemnya Casemiro di tengah gitu, dan gua rasa sih akan lebih baik daripada laga minggu kemarin melawan Newcastle gitu. Jadi ya gue harap Eriksen yang bisa bermain gitu di hari Kamis nanti. Oke, segitu dulu translate-nya dari translate dari pertandingan MU lawan Newcastle masih yang minggu kemarin gitu. Dan segitu dulu, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Yo, assalamualaikum, jaga terus kesehatan teman-teman. Bye.